السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat tersebut sehingga bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik kita yang patut kita contoh, karena beliau merupakan sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini kita tidak membahas tajwid lagi, karena yang pertama, kita ketika belajar tajwid kita harus membutuhkan yang namanya papan tulis dan yang lainnya. Dan juga ketika kita belajar tajwid, maka setidaknya kita langsung praktek pada saat itu juga. Karena kalau misalkan kita tidak mempraktekkan, maka tajwid itu mudah hilang, sama halnya seperti hafalan. Kalau hafalan kita tinggalkan setelah misalkan setoran waktu pagi, maka siangnya itu akan hilang ketika kita tidak memurojaahnya. Oleh karenanya, untuk kajian kali ini kita akan membahas tentang kajian tematik saja, dan insyaallah masih berkaitan tentang Al-Quran. Dan bagi para jemaah yang masih mau ingin melanjutkan ngaji, monggo bisa habis maghrib kita langsung 4 mata dan yang lainnya. Karena apa? Karena pentingnya tajwid dan juga pentingnya belajar Al-Quran. Baik, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan membahas tentang mengapa kita malas membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah berkata, saat kita malas membaca Al-Quran, yang terjadi adalah membaca Al-Quran akan terasa sebagai amalan yang memberatkan karena kita malas dengan membaca Al-Quran. Ternyata salah satu sebab malas membaca Al-Quran adalah karena kebiasaan
yang memang jarang membaca atau bahkan tidak pernah sekali membaca Al-Quran. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita melupakan kalamullah ini, melupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu jemaah ketahui bahwasanya Ibnu Hajar adalah ulama yang dilahirkan pada tahun 773 Hijriah dan memiliki nama asli adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad Al-Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Dan beliau merupakan seorang ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, dan juga beliau memiliki gelar ketua para qadhi Syekhul Islam rahimahullah dan Amirul Mukminin dalam bidang hadisnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, dalam Fathul Bari beliau berkata, orang yang selalu membiasakan diri membaca Al-Quran maka akan ringan dan mudah lisannya untuk membaca Al-Quran. Namun apabila kita meninggalkan Al-Quran, kita tidak membacanya, maka kita akan merasa berat dan kesulitan untuk membaca Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, setidaknya kita perlu ketahui ada 6 alasan yang bisa menjadi dasar mengapa seseorang itu bisa malas dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, karena tidak tahu betapa banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran. Motivasi membaca Al-Quran pasti minim jika tidak ada landasan ilmunya, karena semua itu butuh dengan ilmu. Ilmu itu penting, jadi kita harus belajar dan terus belajar untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan juga ketidaktahuan kita mengenai apa yang akan kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Sebab yang pertama, mungkin kita tidak ada dorongan, dan juga kita perlu memaksakan diri dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kita semuanya perlu cari tahu apa ganjaran dan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Jangan-jangan kita belum mengenalinya, padahal berdiam diri dari menuntut ilmu adalah perilaku yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Li'anna ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mal'ahu wa 'alimun aw muta'allim." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat dan akhirat juga. Apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan seorang yang alim dan seorang yang menuntut ilmu. Padahal perlu jemaah ketahui bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah sebaik-baiknya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Al-Quran ini termasuk dalam ibadah yang paling utama, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita melupakan Al-Quran ini, karena banyak keutamaan di dalamnya, sehingga dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keutamaan yang kedua, mendapat kebaikan berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapapun yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Oleh karenanya, setiap huruf yang kita baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran 10 kebaikan.
Bayangkan kalau sehari kita membaca 1 juz, maka sudah berapa pahala yang sudah kita dapatkan. Sedangkan manfaat yang ketiga akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Keutamaan selanjutnya adalah memberi syafaat di akhirat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Baca Al-Qur'an itu karena merupakan bacaan yang harus kita baca, yang mana kalau kita membacanya maka pahala akan kita dapatkan. Sedangkan yang keempat, mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an lalu kemudian tak sempat membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terbaik. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an sehingga tidak sempat untuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan membaca Al-Qur'an, bahkan keutamaan membaca Al-Qur'an ini seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan yang kelima, keutamaan yang luar biasa ini, kita bisa dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Orang yang gemar membaca Al-Qur'an memiliki kelebihan, yakni dikelilingi oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asy-syafaratil kiramin bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, orang yang fasih membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang masih belajar Al-Qur'an, masih mengeja Al-Qur'an, masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 2 balasan. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan penyebab malas membaca Al-Qur'an yang kedua, kesibukan pada urusan dunia. Kita dibuat sibuk dalam urusan dunia, sehingga dengan kesibukan dunia itu Allah Subhanahu wa taala menutup hati kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi pengetahuan kita tentang berbagai keutamaan membaca Al-Qur'an seolah-olah kita bisa tetap malas dan meremehkan apa yang kita tahu, karena saking sibuknya, saking butanya dengan kehidupan dunia ini. Terkait hal ini, godaan kesibukan terhadap perkara duniawi adalah penyebab yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu ajrun 'azim wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu rasa cinta kepada apa-apa yang diingininya, yaitu yang pertama adalah wanita, anak-anak, harta yang banyak, baik itu emas ataupun perak, bahkan kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat kembali yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah,
Jangan sampai di antara kita merasa malas, bosan untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebab karena urusan dunia. Jangan sampai kita sibuk-sibuk mengejar dunia dan lupa akan Al-Quran, lupa akan kebajikan, lupa akan kebaikan. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Ma'asyiral muslimin, jangan-jangan kecintaan kita terhadap berbagai hal di atas membuat semangat kita membaca Al-Quran itu pudar. Dan juga sebaiknya kita senantiasa selalu introspeksi diri. Kita harus senantiasa melihat hati kita. Jangan-jangan hati kita itu keras sehingga tidak sempat, bahkan tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan penyebab malas yang ketiga adalah terlampau lama kita tidak membaca Al-Quran, seperti yang disebutkan di atas tadi. Dahulu mungkin pernah rutin membaca Al-Quran setiap harinya, 1 hari 5 juz, bisa berkurang 1 hari 1 juz, bahkan 1 hari 1 halaman. Yang paling buruknya adalah ketika kita mempunyai banyak waktu, mempunyai banyak hari, akan tapi di situ tidak kita membaca Al-Quran, minimal 1 ayat. Karena apa? Karena jangan sampai hati kita kosong dengan Al-Quran. Apalagi di rumah kita, jangan sampai jadikan rumah kita seperti kuburan. Rumah kita sepi dari dibacanya Al-Quran. Bahkan sekarang kebalik, malah kuburan yang ramai dibacakan Al-Quran. Itu merupakan hal yang salah, yang keliru. Oleh karenanya kita lihat dulu rumah kita, apakah rumah kita sudah senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya atau tidak. Kalau misalkan masih belum dibacakan Al-Quran, mengapa kita harus pergi ke kuburan untuk membaca Al-Quran? Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewanti-wanti umatnya agar lebih fokus pada konsentrasi keseimbangan kualitasnya. Ahabbul a'mal ilallah, ahabbul a'malu ilallah ud'uha wa in qallah. Amalan kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kontinu walaupun sedikit. Oleh karenanya ketika kita hanya sempat untuk membaca 1 ayat dalam sehari, maka jangan sampai hari-hari berikutnya kita kosong dalam membaca Al-Quran. Maka kita harus senantiasa selalu memperkuat iman kita, karena iman itu bisa naik sewaktu-waktu dan juga bisa turun. Ketika iman kita naik, maka pasti di situ keinginan kita dalam membaca Al-Quran itu akan terus melonjak. Akan tapi ketika iman kita turun, maka 1 ayat pun seakan-akan kita malas untuk membacanya, seakan-akan malas untuk kita ucapkan. Karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa naik turun. Naiknya karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menurunnya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Sedangkan penyebab malas yang keempat adalah lingkungan, pergaulan kita kurang baik. Sebenarnya tidak masalah kita bergaul dengan siapapun, namun jika yang kita jadikan teman dekat adalah orang yang tidak suka membaca Al-Quran, maka bisa jadi itu menjadi penyebabnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikan siapa yang menjadi teman karib kita. Pernah suatu ketika itu imam besar, yaitu Misyar al-Afasi, dulunya itu merupakan seorang penyanyi yang mempunyai suara yang indah. Dia itu didatangi oleh temannya, "Wahai Misyari,
andai aku mempunyai suara emas seperti kamu, maka akan kugunakan suara itu untuk membaca Al-Quran, akan kugunakan suara itu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, akan kugunakan suara itu untuk menghafal Al-Quran. Dan Masya Allahnya Misyari Rashid langsung memulai menghafal Al-Quran, sehingga sampai sekarang iramanya banyak ditirukan oleh umat Islam karena bagusnya suaranya, sehingga banyak yang mengidolakannya. Itu merupakan contoh yang harus kita contoh untuk zaman ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan penyebab malas yang kelima ini merupakan hal yang mungkin sering terjadi di antara kita, yaitu berlebihan dalam makan dan minum. Islam mengajarkan keteraturan dan keseimbangan. Semuanya telah Sang Pencipta gariskan agar manusia berjalan di atas kadarnya. Sebaliknya, Islam juga membenci hal-hal yang berlebihan, termasuk dalam urusan makan dan minum. Perkara ini juga bisa menjadi faktor penyebab kita menjadi malas membaca Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan untuk melakukan maksiat dan berat untuk melakukan ketaatan, maka perhatikan keburukan itu. Jadi pola makan dan minum yang sembarangan adalah keburukan yang harus kita hindari. Para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan yang kelima, penyebab malas yang keenam adalah tidak bisa membaca Al-Quran karena kita tidak tahu tajwidnya. Hukum mempelajari tajwid adalah wajib. Untuk itu setiap muslim itu harus mulai memperhatikannya. Semakin sering kita mengulangi, maka kita semakin lancar untuk menyebutannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tata cara untuk membaca kitab suci ini berupa ilmu tajwid. Dan juga ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kaidah dan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karenanya, jangan sampai di antara kita menghafal Al-Quran, jangan sampai di antara kita berinteraksi dengan Al-Quran tanpa diiringi dengan kaidah tajwid yang benar. Karena banyak di luar sana orang yang suaranya bagus ketika menjadi imam, akan tetapi tajwidnya itu masih kurang pas. Karena apa? Karena ketika kita menghafal Al-Quran, kita tidak mempelajari tajwidnya terlebih dahulu. Memang kedengarannya itu luar biasa bagusnya, luar biasa kedengarannya, akan tapi kalau orang mengerti kaidah tajwid, maka akan terasa bahwa yang ia baca salah. Para ulama meyakini bahwa hukum mempelajari tajwid ini adalah fardu kifayah. Dalam penerapannya, hukum fardu kifayah ini ditanggung oleh kelompok-kelompoknya sendiri. Jika dalam suatu kelompok ada yang mempelajari ilmu tajwid, maka umat yang lain dalam kelompok tersebut tidak berdosa. Misalkan dalam satu salat berjamaah, yang menjadi imam adalah orang yang tidak pandai dalam bertajwid, sedangkan di belakangnya ada yang lebih fasih, ada yang lebih bagus tajwidnya, maka gugurlah salat tersebut. Namun apabila tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka seluruh umat ini namun apabila tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka seluruh umat dari kelompok tersebut akan menanggung dosanya semuanya. Sementara itu, praktek membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Hal ini pernah ditulis dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita terkecoh dengan orang-orang yang bacaannya cepat, yang bacaannya tidak karuan. Banyak di luar sana orang yang hafalan Al-Quran, akan tapi ketika dia diundang untuk khataman, yang dibaca adalah seperti kereta cepat itu, seperti 5G cepat yang kedengarannya awal ayat dan akhir ayat. Itu merupakan contoh yang
salah, maka kita harus senantiasa mencari contoh yang benar, yang mana ketika kita membaca Al-Quran, yang dibaca itu warattilil Qur'ana tartila, tartil dalam membaca Al-Quran. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, arti kata tartil ini adalah mentajwidi huruf dan mengetahui seluk-beluk wakafnya. Oleh karenanya penting sekali di antara kita itu mempelajari kaidah tajwid. Bahkan ada istilah dalam membelajar Al-Quran adalah muqamat. Muqamat itu berarti posisi. Secara istilah bermakna memposisikan suara pada posisi tertentu sesuai lagu atau tangga nadanya. Karena belajar Al-Quran itu ada nada-nadanya, sehingga kalau misalkan dalam satu makro kita membaca mad wajib mutasil 6 ketukan, maka dalam makro itu kita harus membaca 6 ketukan. Jangan sampai kita membaca ayat pertama 6 ketukan, terus di ayat berikutnya 4 ketukan. Itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Maka yang benar adalah kalau misalkan kita membaca 6 ketukan, maka kita harus membaca 6 ketukan. Agar apa? Agar irama yang kita dengarkan, irama yang kita ucapkan itu indah. Jangan sampai kita yang pertama panjangnya sekian, terus naiknya sekian, terus yang kedua malah turun. Itu jangan sampai seperti itu, karena itu hal yang salah. Jika tajwid adalah sebagai pondasi bangunan, maka muqamat itu merupakan pernak-pernik yang ada di dalamnya. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa belajar, terutama itu irama. Karena dengan kita belajar irama, nada, maka insya Allah ucapan dan lisan kita senantiasa bagus ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin demikian untuk kajian pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga senantiasa terus belajar memperbaiki tajwid dalam membaca Al-Quran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.